Nova NIM J1A1181067, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Haluleo angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Gizi. Kita melangkah ke antropometri. Menurut Indra di 2010, antropometri berasal dari kata antro, yang berarti manusia, dan metron, yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, kekuatan, dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan ukuran. Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran tinggi dan berat yang berbeda satu dengan lain. Antropometri adalah ukuran tubuh manusia ditinjau dari sudut pandang gizi. Maka antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi menurut Suparyasa 2002. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran antropometri yaitu: pengukuran antropometri yang paling sering digunakan adalah berat badan dan tinggi badan. Indikator antropometri ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama yaitu berat badan menurut umur atau BB per U, tinggi badan menurut umur BB per U, dan berat badan menurut tinggi badan atau BB per PB menurut Suparyasa 2002. Dengan pengukuran antropometri akan diketahui tinggi badan, berat badan, dan ukuran badan aktual seseorang. Selanjutnya, tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh seseorang tersebut dapat digunakan untuk tujuan menilai pertumbuhan dan distribusi tubuh seseorang, serta dapat berguna sebagai data referensi. Selanjutnya, metode food recall 24 jam. Recall atau mengingat kembali artinya teknik ini mengharuskan responden untuk mengingat kembali makanan yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Caranya dengan wawancara pada responden tentang semua makanan dan minuman yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu, termasuk makanan yang dimakan di luar rumah, konsumsi suplemen makanan, dimulai dari bangun tidur pagi sampai akan tidur lagi malam harinya. Dan pada saat wawancara dimulai mundur 24 jam ke belakang. Kelebihan dari metode food recall 24 jam ini: 1. Mudah dilakukan, tidak terlalu membebani responden, biaya relatif murah, dan dapat digunakan pada responden yang buta huruf. Kelemahan: 1. Bila hanya dilakukan 1 hari, tidak dapat memberikan informasi asupan yang sebenarnya. 2. Ketepatan tergantung pada daya ingat responden. 3. Sulit dilakukan pada lansia dan anak-anak. 4. The Plate Syndrome, yaitu melebih-lebihkan atau mengurangi jenis makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, tergantung pada ketetapan estimasi responden tentang ukuran makanan yang dikonsumsi. Dan terakhir, untuk mendapat gambaran konsumsi makanan sehari-hari, recall jangan dilakukan pada saat panen, hari pasar, hari akhir pekan, dan pada saat melakukan upacara keagamaan, selamatan, dan lain-lain. Contoh cara melakukan recall 24 jam. Kita lanjut ke frekuensi makanan, Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Food Frequency Questionnaire merupakan sebuah kuesioner yang memberikan gambaran konsumsi energi dan zat gizi lainnya dalam bentuk frekuensi konsumsi seseorang. Frekuensi tersebut antara lain harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, yang kemudian dikonversikan menjadi konsumsi per hari. FFQ memberikan gambaran pola atau kebiasaan makan individu terhadap zat gizi, bahan makanan, dan makanan yang tercantum dalam FFQ tersebut dapat dibuat sesuai kebutuhan peneliti dan sarana penelitian. Menurut UMI 2007, FFQ digunakan untuk memperoleh data kualitatif, informasi deskriptif dari pola kebiasaan konsumsi. Caranya: 1. Wawancara atau pengisian kuesioner sendiri oleh responden. Responden diminta melaporkan makanan dan minuman yang biasanya dikonsumsi berdasarkan daftar makanan dan minuman dengan frekuensi konsumsi per hari, minggu, bulan, atau tahun. Jumlah dan jenis makanan dan minuman bervariasi.
tergantung dari tujuan pengukuran. Kelebihan dari FFQ: 1. Relatif murah dan sederhana. 2. Dapat dilakukan sendiri oleh responden. 3. Tidak membutuhkan latihan khusus. 4. Dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan makan. Kelemahannya: 1. Tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari. 2. Cukup menjemukan bagi petugas. 3. Sangat tergantung pada kejujuran responden. Terakhir, untuk memperoleh asupan zat gizi secara relatif atau mutlak, kebanyakan FFQ sering dilengkapi dengan ukuran porsi dan jenis makanan. Metode ini disebut dengan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Terdapat 3 jenis FFQ, yaitu itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.